Kak Heni, pasangan yang sepadan tuh yang kayak gimana sih? Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Penolong yang sepadan, udah jelas gini, bisa nolong, yang bisa menolong kita. Kenapa perlu sepadan? Supaya bisa menolong kita. Bayangin kalau yang dikasih Tuhan itu nggak bisa nolong kita, sama aja bohong. Seorang penolong itu memiliki kekuatan yang tidak kita miliki untuk melengkapi kita. Contoh, Kak Heni sama Kak Jojo itu saling melengkapi banget. Kak Heni tuh nggak pinter bangun hubungan dengan orang baru gitu ya, agak kaku, agak kikuk gitu. Kalau kenalan sama orang biasanya Kak Heni tuh nggak pinter basa-basi. Sedangkan Kak Jojo itu orang yang sangat ramah, hafal nama orang. Kak Heni sebaliknya. Jadi kita tuh punya kekuatan yang berbeda dan saling melengkapi banget. Seorang penolong itu menambah nilai dalam hidup kita. Namanya aja penolong. Pastinya dia bisa nolong kita, menambah nilai. Menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Menolong kita untuk bisa menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa maksudnya penolong yang bisa menolong kita jadi pribadi yang lebih baik? Pasangan yang kita pikir dikirim Tuhan sama kita, yang bahasanya jodoh nih dari Tuhan, nggak selalu nyenengin hati kita. Mungkin nggak sesuai dengan kriteria kita. Karena gini, yang dari Tuhan belum tentu selalu bikin kita happy. Justru, yang namanya saling melengkapi, pasti ada gesekan. Seperti garpu dan sendok. Keduanya beda, nggak ada yang sama. Tetapi itu dibutuhkan. Justru kita nggak punya kekuatan yang dia miliki. Justru karena itulah Tuhan akan kirim orang yang berbeda biasanya dengan kita untuk memperlengkapi kita. Nah, gesekan yang terjadi itu bagus untuk mengasah sifat-sifat kita yang kekanak-kanakan, egois kita, mungkin kita orangnya berantakan, malas, cuek, dan lain sebagainya. Dan kita akan ketemu sama penolong yang justru akan menggesek karakter yang gak baik dalam hidup kita. Contoh, Kak Heni tuh besar di keluarga yang broken home ya. Bahwa dari kecil tuh seperti hukum rimba. Kak Heni harus bisa survive gitu ya. Jadi punya tingkat keegoisan yang cukup tinggi karena harus bertahan hidup gitu. Nah, ketemu Kak Jojo yang orangnya selfless gitu. Waktu satu kali nih kita doa puasa di gereja. Nah, setelah doa puasa tuh gereja nyiapin nasi kotak gitu. Kak Heni karena salah satu pemimpin di anak muda, Kak Heni ambil 2 kotak terus taruh di bawah kursi Kak Heni gitu. Nah, ternyata makanan yang disiapin gereja tuh nggak cukup. Nah, Kak Heni pikir, wah untung nih udah nyiapin nih buat kita gitu. Ternyata setelah Kak Heni kasih ke Kak Jojo ambil dan langsung bilang gini ke teman-teman yang lain, siapa tadi yang belum dapat? Tadi siapa yang belum dapat? Alhasil Kak Heni waktu itu kesel banget ya. Dan Kak Heni itu kan orangnya sebenarnya agak introvert karena punya masalah keluarga, jadi cenderung nggak mau bicara gitu, tertutup, gak gampang deket sama orang, bahkan punya rasa sedikit takut untuk dekat sama orang gitu. Ketika Kak Jojo sama Kak Heni pacaran, Kak Jojo tuh justru yang ngasah Kak Heni sehingga orangnya tuh mau lebih supel gitu. Kak Jojo tuh yang outgoing banget, yang temennya banyak. Kalau di gereja tuh nggak mau berdua-duaan doang, dia maunya tuh pergi makan tuh rame-rame sama temen-temen. Sedangkan Kak Heni tuh yang lebih ke eksklusif gitu loh, maunya berdua makan gitu. Kalau ketemu tuh lebih seneng yang one on one daripada yang sekaligus rame. Nah, jadi justru dari Kak Jojo lah Kak Heni belajar gimana lebih ramah sama orang, bagaimana lebih membuka diri untuk kenalan, untuk bangun hubungan, lebih mau bergaul, pergi makan rame-rame sama teman-teman gitu ya. Kalau Kak Heni tuh lebih mengutamakan kedalaman hubungan gitu. Jadi teman baiknya nggak banyak, tapi kalau udah baik tuh deket banget, tapi nggak gampang untuk bangun hubungan. Kak Jojo sebaliknya, temannya banyak, tapi yang deket banget ya nggak ada gitu. Nah, Kak Jojo tuh ngajarin banyak ke Kak Heni. Tapi jujur ya, waktu kita dating itu, kesel banget lah. Pengennya kita bisa makan berdua, dia malah sama teman-temannya. Dia sibuk pelayanan sama teman-temannya gitu. Kayak berasa, nggak perhatian sama aku. Nah, gesekan-gesekan ini terjadi pasti karena untuk mengikis kita, membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Penolong itu membuat kita jadi orang yang lebih baik sebenarnya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.